Siap. Dan salam kepada guru. Baik, hari ini kita belajar IPA. Dan sebelum kita belajar, ingin minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimudahkan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Satan. Terima kasih. Baik, sebelum itu Ibu mau absen dulu. Ketua kelas, siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem pencernaan pada manusia dan organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Baik. Berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia, siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada rangkaian organ yang bekerja sama untuk memproses makanan mineral nutrisi yang menyebabkan vitamin. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada teman saya. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengelola makanan sehingga nutrisinya dapat diserap tubuh. Jadi sistem pencernaan itu terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengelola makanan yang kita makan. Jadi sistem pencernaan itu berbicara tentang makanan yang sudah kita makan sampai makanan itu keluar kembali menjadi atau betul. Yang berikut, proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Proses mekanik dan proses kimiawi. jadi proses pencernaan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Nah, proses mekanik itu mengubah makanan dari yang besar menjadi kecil. Jadi proses mekanik itu dia mengubah makanan yang kita makan. Seperti kita makan roti, kan roti besar, kita makan ini roti besar, toh? Jadi dia kasih masuk di mulut, nah itu sudah menjadi proses ya mekanik. Jadi di situ dia merubah roti yang awalnya kita makan besar tuh, dia berubah menjadi kecil. Itu yang kita makan proses mekanik. Sedangkan proses kimiawi itu dia mengubah zat makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana. Dia sama juga ke proses mekanik. Nah, di sini ada juga fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nah, fungsi utama sistem pencernaan adalah membantu sirkulasi nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari. Nah, fungsi utama dalam sistem pencernaan itu adalah dia mengolah kembali makanan yang sudah kita makan itu sampai dia keluar kembali. Yang berikut itu organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah,
tahu? Baik, organ yang terdapat dalam sistem pencernaan pada manusia itu ada mulut. Jadi kita makan itu mulai dari mana? Mulut. Atau mulai dari tangan? Tidak. Mulai dari mulut, toh? Iya. Terus dia berlanjut ke kerongkongan, berlanjut ke mulut. Seterusnya dia berlanjut ke lambung. Sampai lambung itu dia berproses lagi sampai di usus halus. Terus sampai usus halus dia berlanjut lagi ke usus besar. Yang terakhir itu anus. Jadi organ-organ yang termasuk pada sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi mulut itu adalah organ pertama dalam sistem pencernaan kita. Jadi mulut itu organ pencernaan itu mulai dari kita punya mulut. Dari kita punya mulut sampai di anus. Jadi dari mulut itu dia akan makanan yang kita makan itu akan masuk melalui bibir dan akan ditangkap dengan gigi. Kita punya gigi ini punya itu makanan. Punya kasih hancur baru masuk di tenggorokan. Yang berikut itu kerongkongan. Setelah dari mulut dia kembali ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan itu dia akan kembali lagi ke lambung. Dia akan terus ke lambung. Nah, lambung itu berada di perut tepat di bagian bawah dada. Jadi aku di atas sini. Bagian kiri. Ini bagian kiri. Jadi dia sama seperti mulut ini. Dia juga berfungsi melakukan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi di mulut juga ada proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Di lambung juga ada itu proses. Yang berikut untuk proses pencernaan secara mekanis, makanan akan dihaluskan menggunakan gerakan otot-otot. Jadi di lambung itu ada otot tuh. Jadi makanan sudah sampai lambung itu otot-otot bekerja untuk memproses itu makanan. Jadi setelah diproses, otot-otot sudah berproses di dalam lambung, akan menuju lagi ke usus halus. Dan di usus halus itu ada beberapa bentuk usus halus. Itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu usus 12 jari. Kamu pernah dengar kata usus 12 jari atau tidak? Pernah? Ya. Baik, itu adalah yang pertama itu usus 12 jari. Yang kedua itu usus kosong, yang ketiga itu usus penyerap. Nah, di dalam usus halus itu makanan kembali mengalami proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di dalam usus halus itu dia hanya ada proses kimiawi saja. Dia tidak ada mekanik, hanya ada kimiawi. Nah, di dalam usus halus itu proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, hati, dan lain-lain. Nah, di usus halus itu terjadi penyerapan sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sampai usus halus itu dia menyerap sari makanan dari makanan yang kita makan itu, dia menyerap sari makanan. Dari sari makanan itu dia berubah menjadi energi. Jadi kalau kita tubuh ini sana ada energi, kita bisa buat apa-apa. Jadi ada energi dulu baru kita bisa tendang bola, bisa berlari. Kalau sampai ada energi berarti kita hanya duduk loyo begini sah. Kita hanya begitu sah. Nah, setelah di usus halus itu dia akan menuju lagi ke usus besar. Nah, di usus besar itu makanan yang diserap oleh usus halus akan bergerak ke usus besar.
umum hasil waktu dilakukan karena satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal tuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia. 1. Mulut, 2. kerongkongan, 3. lambung, 4. hati, 5. pankreas, 6. usus kecil, 7. usus besar, 8. anus. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organ, mulut, kerongkongan, dan lambung. Mulut sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan anus. Kerongkongan menurunkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Lambung sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik ataupun kimiawi. Baik, beri aplaus untuk silakan kelompok 3. Hati, pankreas, usus kecil. Fungsinya untuk menghasilkan racun dalam darah. Pankreas, pencernaan dan regulasi gula darah. Usus kecil, menyerap nutrisi, memiliki banyak lipatan yang meningkat permukaan untuk menyerap nutrisi. Baik, terima kasih untuk Baik, kami kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu usus besar dan anus. 1. Menyerap air dan elektrolit. Anus mengeluarkan feses atau pintu keluar dari sistem pencernaan. Terima kasih. baik, beri aplaus. Kembalikan hasil kerja setiap kelompok. Dan kembali duduk ke tempat. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semua sudah mengerti yang dari tadi Ibu jelaskan? Sudah atau belum? Yang mau bertanya silakan bertanya. Yang belum tahu apa mau bertanya silakan bertanya. Sudah mengerti semua? Oke. Kalau sudah mengerti semua, biar Ibu yang bertanya. Baik. Di sini kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta salah satu anak untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani? Yang bisa angkat tangan. Baik, silakan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengelola makanan sehingga nutrisinya dapat diserap tubuh. Proses pencernaan manusia dibedakan dalam 2 jenis, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat, minggu depan semua harus hadir. Minggu depan kita ada, habis pembelajaran kita akan ulangan. Minggu depan
tentang cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Jadi sampai rumah itu belajar memang sudah. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak karena besar kasih dan setiamu yang Kau telah mengajar kami dari awal pembelajaran kami hingga boleh berakhir yang baik. Ini doa dan harapan kami karena itu Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik. Ingat minggu depan semua harus hadir.